Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, ada orang yang berjihad, berperang di jalan Allah. Dia menghabiskan tenaganya, dia melakukan daya upaya untuk membunuh musuh, tetapi dia lakukan bukan karena Allah, tapi karena manusia, karena ingin disebut-sebut namanya. Menurut antum, ada manfaatnya apa nol? Jawabnya nol. Nol besar istilah. Kenapa? Karena Allah tidak mau menerima amal baik yang bukan karena dia, walaupun caranya persis seperti cara Nabi, tetapi dia melakukannya tidak ikhlas karena Allah. Nol. Ada orang habis hartanya untuk bangun masjid, bikin pesantren, menyantuni fakir miskin, tapi itu semua dia lakukan karena ingin dipuji-puji oleh manusia. Ada manfaatnya apa? Nol. Nol. Ya. Ada orang sholat, ibadah, baca Al-Quran, tapi itu semua dia lakukan karena manusia, bukan karena Allah. Mungkin karena pangkat, jabatan, kedudukan. No. Nah, ada orang duduk di majelis ilmu seperti antum ini, dan dia duduk di majelis ilmu itu kepaksa, bukan karena Allah, karena nggak enak diajak sama temen, karena ada yang ingin dia incar, ada orang penting yang ia ingin dekati. Orang penting itu sedang ada di majelis itu, rajin ngaji, dia ingin mendapatkan proyek dari orang itu, lalu dia pura-pura terpaksa duduk di situ. Ada manfaatnya apa? Nol. Jawabnya ada manfaatnya. Loh, kok beda? Beda. Salat, puasa, zakat, haji, jihad, baca Al-Quran dilakukan bukan karena Allah, nol, nggak ada manfaatnya. Tapi duduk di majelis ilmu, mendengarkan nasihat, mendengarkan qala Allah wa qala Rasul, awalnya bukan karena Allah, awalnya kepaksa, awalnya ada sesuatu yang ingin dia incar, maka tidak nol, ada manfaatnya. Mana dalil? Nah, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Saya bacakan, saya ambil dari Fathul Bari, hadis 6408. Akan saya tunjukkan kepada antum bahwa orang yang duduk di majelis ilmu, niatnya dari awal bukan karena Allah, bukan karena ilmu, tapi ada sesuatu yang ingin dia incar, ada manfaatnya. Saya bacakan dalilnya.
Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah mendengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi malaikatan." Sungguh Allah memiliki malaikat. Jamak dari malak. Jadi malaikat itu banyak. Kalau satu malak, maka disebut malakul maut. Malaikat pencabut nyawa jumlahnya ada berapa? Satu. Malaikat penjaga gunung jumlahnya ada berapa? Satu. Walaupun gunung ribuan, walaupun yang dicabut nyawanya oleh malaikat maut ini ribuan, bahkan mungkin jutaan di waktu yang sama, malaikatnya cukup satu. Beda dengan malaikat Zabaniyah, beda dengan malaikat yang akan kita bahas ini. Karena malaikat itu ada yang satu, ada yang kelompok, serombongan. Seperti 19 malaikat yang di bawah pimpinan Malik. Seperti malaikat yang akan kita bahas ini, bukan satu, tapi sekelompok. Allah tidak menyebut kelompok ini, tidak seperti kelompok lain. Ada Zabaniyah, ya. Bagaimana keadaan tugas yang dilakukan oleh malaikat-malaikat ini? Yatufuna fit turuq, mereka berjalan, tentu yang dimaksud terbang, berkeliling, mencari sesuatu. Entah jumlahnya berapa ribu, berapa juta, hanya Allah yang tahu. Mereka terbang berkeliling. Kan malaikat masing-masing punya sayap. Ada yang 2-2, ada yang 4-4, ada yang 8, ya. Sementara Jibril pernah dilihat oleh Nabi dalam bentuk aslinya memiliki berapa pasang? 600 pasang sayap, ya. Dohirnya 600 kan kiri kanan. Apa yang mereka cari? Yaltamisuna ahlad dzikr, mereka mencari-cari ahli zikir. Mereka mencari-cari ahli zikir. Antum membayangkan ahli zikir yang sedang dicari-cari oleh para malaikat ini, orang yang mengatakan halilu mi'ah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sabbihu mi'ah, subhanallah, 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 kabbiru mi'ah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Betul? Betul? Salah. Kalau betul, kalau itu benar, tentu yang pertama kali melakukan siapa? Tentu Rasul dan para sahabat. Belum pernah ada di zaman Rasul dan para sahabat orang-orang berkumpul dalam jumlah puluhan, ratusan, dipimpin oleh satu orang, bertasbihlah 100 kali, subhanallah, 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 bertakbirlah 100 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Belum pernah ada. Itu pertama kali ada, disaksikan oleh Abu Musa al-Ash'ari. Rasul sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, Umar sudah wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Utsman. Itu kali pertama zikir berjamaah dipimpin oleh satu orang di masjid Kufah menjelang sholat subuh. Itu kali pertama.
Mana mungkin sebuah kebenaran dilakukan kali pertama setelah Nabi wafat, setelah Abu Bakar wafat, setelah Umar wafat. Dan yang lebih jelas, para sahabat tidak ada yang di situ. Tidak ada satupun sahabat yang ada di situ, tidak ada. Yang ada di situ adalah anak-anak muda. Nggak ada yang tua. Kalau tua berarti ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anak-anak muda. Ketika Nabi belum wafat, mereka belum lahir atau mungkin baru lahir. Gitu. Antum jangan pernah melupakan kaidah besar. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya sebuah perbuatan ibadah itu baik benar, tentu para sahabat yang pertama kali melakukannya. Jika para sahabat belum pernah melakukan, wajib kita katakan batil, salah, keliru, bid'ah. Seperti yang sedang kita bahas ini. Timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan majelis zikir di sini? Ahli zikir di sini dicari-cari oleh para malaikat. Mungkinkah salah? Masuk salah dicari-cari oleh malaikat? Emang malaikat hobi dengan kesalahan? Kan tidak mungkin. Tentu malaikat mencari-cari itu karena senang. Allah perintahkan kepada malaikat untuk menaungi mereka, dan Allah berikan rasa senang, bahagia, bangga pada diri malaikat menyaksikan majelis zikir ini. Timbul pertanyaan, majelis zikir seperti apa? Disinilah dijawab oleh Atha bin Abi Rabbah, murid besar dari Ibnu Abbas, menyimpulkan dari ayat dan hadis apa yang dimaksud dengan majelis zikir, yaitu al-majlisul ladzi yuta'allamu fihi al-halal wal haram. Majlis yang di dalam majlis itu dibahas mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Itu majelis zikir. Oleh karena itu, kalau kita nggak tahu, oleh Allah kita disuruh nanya sama siapa? Ahli zikir. Apa iya kita disuruh nanya sama orang yang kerjaannya subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, baca Ibnu Katsir nggak pernah, Sahih Bukhari nggak pernah, Sahih Muslim nggak pernah, belajar bahasa Arab nggak pernah, mustalahul hadis, kaidah tafsir, kaidah usul nggak tahu, dia cuman subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, setiap hari ribuan kali. Lalu kita tanyakan kepada orang ini, hukum jual beli dua harga boleh apa tidak, Pak? Kuntan 1 juta, cicil 1,5, boleh apa tidak? Mungkinkah dia bisa jawab? Sementara kerjaannya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau itu yang dimaksud dengan ahli zikir, tentu bukan itu, ya. Karena majlis zikir adalah majlis ilmu. Majlis yang di dalam majlis itu dipelajari beras 5 kilo tukar dengan beras 3 kilo, boleh apa tidak? Riba apa tidak? Gitu. Yang benar mencium hajar aswad itu ditempelkan saja bibir atau pipi kita, apa dikecup mengeluarkan bunyi? Rasul mengeluarkan bunyi apa tidak? Dibahas itu. Yang benar sekali ke Mekah itu umrahnya sekali apa 2 kali, 3 kali? Yang benar yang mana? Yang benar boleh apa tidak? Sudah melewati mikot tapi belum memakai pakaian ihram, boleh apa tidak? Ini majelis zikir. Yang di dalam majelis ini dipelajari mana yang halal, mana yang haram, mana sunnah Nabi, mana yang nggak ada contoh dari Nabi. Apakah Nabi pernah mencontohkan dan para sahabat dalam satu masjid berjamaah salat tarawih 2 kali, satu habis sisa, satu lagi nanti menjelang sahur? Ada nggak contoh dari Rasul dan para sahabat? Ini majelis zikir. Yang dengan ini kita bisa tahu yang hak mana, yang batil yang mana. Berarti ahli zikir ahli
ahli ilmu. Bukan subhanallah, 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 alhamdulillah, bukan. Ya. Oleh karena itu ketika kita disuruh meninggalkan semua bentuk jual beli, perdagangan, pertanian, kerjaan, disuruh duduk mendengarkan khatib berkhutbah di hari Jumat. Apa kata Allah? Fas'au ila zikrillah. Lihat, bersegeralah kalian menuju zikrullah, zikir. Padahal kita tidak disuruh subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, tapi disuruh diam mendengarkan khatib yang berkhutbah. Kan hukum asalnya khatib berkhutbah harus berisi kebaikan. Saudara-saudara, riba itu haram. Saudara-saudara, minta-minta kepada orang yang sudah mati itu syirik, menyebabkan kita kekal di neraka. Ini dia. Ini dia zikir, zikrullah, ilmu. Ya. Nah, dari sini antum tahu yang sedang dicari oleh para malaikat ini adalah majlis ilmu. Bukan pengajian. Nah, bukan pengajian. Bukan asal pengajian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, ibu-ibu, demi cinta kita kepada Nabi, mari kita membaca salawat nariyah. Pengajian bukan? Pengajian bukan? Orang awam menyebut ini pengajian bukan? Pengajian. Majelis ilmu bukan? Majelis ilmu bukan? Antum nggak tahu salawat nariyah? Tahu ya? Nabi pernah mengajarkan salawat nariyah. Abu Bakar, Umar, Imam Syafi'i, Imam Bukhari kenal salawat nariyah. Ya? Jutaan kaum muslimin di negeri kita ini menghafalkannya, melantunkannya. Tapi kenalkah Rasul dan para sahabat dengan salawat nariyah? Ya? Ibu-ibu, demi cinta kita kepada Nabi, mari kita bacakan Al-Fatihah, kita bacakan surat Yasin untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mari kita peringati hari lahir beliau. Pengajian bukan? Kalau menurut orang awam pengajian bukan? Pengajian. Majelis ilmu bukan? Tentu bukan. Maka antum jangan membayangkan pokoknya asal pengajian diawali dengan assalamualaikum, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu, dan seterusnya diakhiri dengan assalamualaikum, pasti dinaungi oleh para malaikat. Betul? Betul? Salah. Salah. Antum kira malaikat bodoh? Menurut antum ada nggak malaikat yang kena syubhat? Ya, mana mungkin malaikat kena syubhat? Ya, dengar kita ucapkan ribuan kali salawat nariyah, malaikat manggut-manggut. Mungkinkah? Nggak mungkin. Pergi malaikat. Ini bukan majelis ilmu. Pengajian betul, pengajian Islam, tapi bukan majelis ilmu. Mana mungkin majelis ilmu ada ilmu yang tidak dikenal oleh Nabi, para sahabat, tabi'in? Satu-satunya salawat yang dikenal oleh Rasul dan para sahabat hanya salawat Ibrahim. Atas pertanyaan Umar, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersalawat kepada engkau? Langsung Nabi ajarkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, terus sampai innaka hamidum majid. Satu-satunya salawat yang Nabi ajarkan kepada para sahabat. Nabi nggak kenal salawat nariyah, salawat badar, salawat al-fatih, salawat tafriqiyah, salawat ini itu. Bahkan barangkali antum pernah dengar seorang tokoh di negeri kita ini
yang dengan bangganya mengatakan sholawat badar itu ciptaan ulama Jawa Timur. Pernah dengar antum? Pernah dengar? Dengan bangganya itu gubahan ulama Jawa Timur. Lihat, Umar saja tidak berani menggubah sholawat. Kalau Umar berani menggubah, mengarang sholawat, ngapain bertanya kepada Nabi? Umar Arab asli Quraisy. Siapa yang bahasa Arabnya lebih fasih dari Umar? Yang Nabi katakan seandainya ada Nabi lagi setelah aku, Umar yang akan jadi Nabi. Tapi bikin sholawat, menggubah sholawat, larang sholawat, Umar tidak berani. Makanya nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Wahai Rasulullah, bagaimana cara kami bersolawat kepada engkau? Dan Nabi mengajarkan Allahumma salli ala Muhammad dan seterusnya. Nabi nggak bilang kamu kan faham bahasa Arab, Mar. Mosok nggak bisa ngubah sendiri sih? Yang penting doa untukku, mendoakan aku, mosok nggak bisa sih? Gitu aja pakai nanya. Kan wajar kan? Seperti kalau boleh menggubah sendiri, ngarang sendiri. Bagaimana tokoh-tokoh di negeri kita ini merasa lebih besar dari Umar? Umar tidak berani ngarang salawat, tokoh-tokoh di negeri kita ini berani mengarang salawat, dan dengan bangganya. Ala Yasin Habibillah itu ya, dihafal oleh jutaan kaum muslimin. Anak-anak kita menghafalkannya, menyanyikannya, melantunkannya di masjid-masjid, di pesantren-pesantren, sementara Rasul dan para sahabat tidak mengenalnya. Aneh kan? Sebuah kebaikan, sebuah ibadah, tapi Rasul dan para sahabat nggak kenal. Aneh sekali. Fa'idha wajadu qawman yadhkurunallah, ketika mereka mendapati satu kaum yang sedang berzikir. Tadi ya, ini boleh apa tidak, itu boleh apa tidak, gitu. Ilmu ya, apakah tauhid itu mengakui bahwa jumlah Tuhan cuma satu, yaitu Allah, cukup sampai di situ? Apa ada terusannya? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini majlis zikir, majlis ilmu. Tanadau, mereka saling memanggil. Mereka terbang di atas permukaan bumi, melihat. Mereka saling memanggil, halummu ila hajatikum, yang kalian cari-cari, yang kita cari-cari, ini ada di sini. Saling memanggil, maka berkumpul mereka mengerumuni majelis ilmu. Sekali lagi, majelis ilmu, bukan pengajian ya, tapi majelis ilmu. Jadi betul-betul isinya ilmu, bukan subhat, bukan subhat. Saudara-saudara, berhubung negeri kita ini tidak menerapkan cambuk, potong tangan, rojam, kisos, maka negara kita ini negara kafir. Otomatis presiden kita kafir. Maka mari kita gulingkan. Itu ngomong di masjid, diawali dengan assalamualaikum, alhamdulillah, pengajian namanya. Majelis ilmu apa majelis subhat? Majelis subhat ya. Berani mengkafirkan sesama muslim, berani mengkafirkan satu negeri yang masjidnya di mana-mana, suara adzan menggema di mana-mana, salat berjamaah, salat Jumat tegak, dibilang negeri kafir. Betapa bodohnya. Berarti Indonesia ini sama dong dengan Jepang, sama dong dengan Amerika, Eropa, negeri kafir ya. Sangat buta orang yang menyamakan Indonesia dengan Jepang, Amerika, Inggris, Prancis, Jerman. Buta matanya.
Ya, di sono tidak ada menggema suara adzan. Mau sholat berjamaah tidak semudah di negeri kita. Jangankan sholat berjamaah, sholat Jumat. Saya kira antum tahu, mesti berjalan berpuluh kilo, menempuh perjalanan berpuluh kilo hanya untuk sholat Jumat. Apa begitu di Jakarta, di Bandung, di Surabaya? Maka mengatakan Indonesia negara kafir adalah jahil sekali, bodoh sekali. Indonesia negara Islam, negaranya kaum muslimin. Siapa yang mengatakan bahwa Indonesia ini negara kafir, dia harus hengkang dari Indonesia ini, dia harus keluar dari Indonesia ini. Kata siapa? Kata siapa? Kata Nabi SAW. Beliau mengatakan, inni bari'um minal muslim ya'ishu bainal kafirin. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah negeri kafir. Nabi berlepas diri. Dosa yang Nabi berlepas diri, dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar. Ada beberapa dosa yang Nabi berlepas diri. Salah satunya ini, tinggal hidup bermukim di negeri kafir. Jepang, Jerman, Inggris, Prancis. Orang yang sengaja hidup di sana tanpa alasan syar'i, Nabi berlepas diri. Adapun Indonesia, Malaysia, Mesir, Saudi, apalagi, ini negeri Islam, negerinya kaum muslimin. Ya. Fayakhufunahum biajnihatihim ila sama'id dunya. Lalu para malaikat mengepakkan sayapnya, menaungi majelis zikir ini, majelis ilmu ini, sampai ke langit dunia. Kayak apa kalau pemandangan ini dibuka oleh Allah? Alhamdulillah, pemandangan ini ditutup oleh Allah. Ya. Kalau pemandangan ini dibuka oleh Allah, barangkali antum tidak nyaman lagi duduk di majelis ilmu. Kenapa? Kenapa? Berdesak-desak. Ya. Ambil contoh misalnya majelis ini. Ya. Di hadapan, di atas kita ada malaikat yang menaungi. Itu yang di stasiun, di pasar lagi jangan ngelihat, ya. Kalau nggak tumplek-blek di sini, kan jadi nggak enak kita, ya kan? Desak-desakan. Ini kan enak, leluasa, nggak terlalu gerah, nggak terlalu panas, ya. Dan begitulah beruntung antum, beruntung kita ketika mengimani hal yang gaib. Satu teriakan saja, teriakan orang yang dipukul di antara dua telinganya, berarti di ubun-ubun sini. Setelah apa? Setelah dia tidak mampu menjawab 3 pertanyaan. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Dia tidak bisa menjawab. Kafir, ahli maksiat. Maka dipukul dengan satu pukulan di ubun-ubunnya. Yang seandainya gunung Uhud itu dipukul dengan pukulan itu, hancur gunung Uhud. Dan dia menjerit kesakitan, yang suara jeritan itu didengar oleh siapapun yang ada di situ kecuali manusia dan jin. Apa kata Nabi? Seandainya Allah perdengarkan suara itu, bukan pukulannya ditampakkan, bukan, suaranya doang. Suara jeritan itu Allah perdengarkan kepada manusia, maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Manusia akan habis sebelum kiamat. Kenapa? Karena orang nggak ada yang mau kerja, nggak ada yang mau olahraga, nggak ada yang mau kawin, nggak ada yang mau jadi dokter, jadi insinyur, nggak ada. Adanya istighfar, bertasbih, sholat, udah sholat lagi, baca Al-Quran. Kalau suara itu kedengaran, nggak ada yang kepikiran mau nikah, ya habis, ya. Nggak ada yang nikah, ya habis, nggak ada manusia lagi. Nah, untung antum, untung kita tahu tanpa harus
mendengarkan itu. Ya. Yang tidak tahu tentu tidak akan tergerak hatinya. Kita tahu sabda Nabi, kita masih tega berzina, minum khamar, berjudi, berbohong, ya, meninggalkan sunnah Nabi, santai cuek, padahal adzan berkumandang. Coba diperdengarkan. Gitu. Kan ada cerita dulu di Jakarta Timur apa di Bekasi itu ya. Ada kisah, tahu bener tahu enggak ya, tahun 80-an apa itu, karena satu dan hal mayat ini harus dibuka lagi, divisum atau apalah ya, otopsi, padahal baru beberapa jam, 2 atau 3 jam ya. Begitu dibuka sudah hancur berantakan, sudah persis seperti orang yang disiksa habis-habisan, padahal baru 2 jam ya. Sekali lagi entah benar atau tidak, kabar ini namanya kabar ya, udah kemana-mana, dari mulut ke mulut ya. Antum tahu apa yang terjadi besok subuh? Apa yang terjadi? Itu membludak jamaah sholat subuh gitu. Padahal cerita entah benar entah enggak ya kan, kita nggak tahu, mungkin betul, karena sesuai hadis memang begitu, dihancurkan, disiksa gitu. Nah, bagaimana diperdengarkan ya. Nah, kita tidak perlu melihat langsung. Apa kita ragu dengan sabda Nabi bahwa majelis ilmu sunnah, sekali lagi bukan majelis obat, itu dinaungi oleh para malaikat? Apa kita ragu dengan sabda Nabi? Berarti kita yakin. Kalau kita yakin, masih malas-malasan mendatangi majelis ilmu sunnah bukan ilmu subhat, aneh gitu ya. Sampai kapan? Sampai majelis itu berakhir. Mungkin 1 jam, mungkin 2 jam. Nabi juga tidak berlama-lama. Rabu malam Kamis biasanya Nabi, nggak berlama-lama. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud mengikuti Nabi Rabu malam Kamis. Tentu ini tidak harus ya seperti itu. Artinya bagaimana keluangan waktu kita. Ada beberapa tabi'in minta kepada Ibnu Mas'ud supaya ditambah seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Ibnu Mas'ud mengatakan, cukup, aku takut kalian bosan ya. Ini sunnah. Ketika para sahabat itu terlalu antusias, terlalu bersemangat, di-stop oleh Nabi. Jangan. Inilah orang yang berilmu, tidak mentang-mentang lagi semangat, ayo, enggak, stop gitu. Bikin supaya kaum muslimin itu haus dengan ilmu, menunggu-nunggu, kan asyik. Hari ini kita menyaksikan terutama dunia anak-anak, kasihan seolah dijejeli itu dengan ilmu. Pagi berangkat, kadang sore baru pulang, kayak orang kerja, dipaksa di situ, dan jenuh anak-anak kita. Apa begitu anak-anak di zaman Nabi, sahabat, tabi'in? Tidak ya, justru dibikin jangan terlalu jenuh. Agar apa? Agar anak-anak ini nikmat, nyaman, menunggu-nunggu, haus gitu. Itu jauh lebih baik daripada bosan ya. Nah, setelah majlis itu selesai, para malaikat itu naik ke atas. Ini bukan 1-2 ayat hadis yang menunjukkan malaikat menuju Allah itu naik. Ayat hadis satu lagi,
fitrah manusia. Adakah fitrah manusia yang mengatakan Allah tidak di atas? Tidak ada. Rusak fitrahnya. Ya. Coba antum ingat-ingat ketika antum butuh sesuatu, ketika antum berharap pertolongan Allah, walaupun antum merem, antum membayangkan kemana? Ke atas. Gitu. Gak ada dari kita ketika butuh pertolongan Allah, berdoa kepada Allah, lalu lihat-lihat kepada, ya Allah, ke bawah gitu ya. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Dengan logika kan Allah ada di mana-mana. Kata orang Mu'tazilah, Syariah, Maturidiyah, Jahmiyah, Allah ada di mana-mana. Apa dorurinya kita menengadahkan kedua tangan kita ke atas? Kalau Allah ada di mana-mana, apa manfaatnya? Ya, kalau Allah ada di mana-mana, ya Allah, kabulkan doa, ya Allah, kemana-mana, ya. Nggak ada begitu. Rasul dan para sahabat menengadahkan tangan ke atas. Ini secara fitrah bahwa Allah berada di atas. Sebagaimana jawaban budak perempuan ketika ditanya oleh Nabi, "Aina Allah?" Di mana Allah berada? Tunjuk fis sama, di atas langit. Yang dimaksud bersemayam di atas arsy, di atas langit. Persis seperti hadis ini. Ketika majelis itu selesai, maka para malaikat itu menuju kepada Allah. Kemana? Kemana? Ke atas. Ke atas. Berarti mengatakan bahwa Allah berada di atas, ini ucapan yang hak. Mengatakan Allah ada di mana-mana, batil dan penghinaan besar. Berarti ketika kita duduk di atas karpet, di bawah karpet yang sedang kita duduki itu ada apa? Ada Allah apa tidak? Ada. Katanya di mana-mana. Kita buka laci, di dalam laci ada Allah? Ada. Di WC, di got, di tempat pelacuran, di gereja ada Allah? Ada. Katanya di mana-mana. Ini penghinaan besar. Mengatakan Allah ada di mana-mana. Tidak pernah keluar dari mulut seorang nabi pun, seorang sahabat pun, seorang Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, tidak ada yang pernah mengucapkan Allah ada di mana-mana. Mereka sepakat mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Arsy Allah di atas kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah di atas langit ketujuh. Tentu langit ketujuh di atas, langit keenam, langit keenam di atas, langit kelima, 4, 3, 2, 1, bumi. Paling rendah bumi yang sedang kita injak itu. Ke atasnya langit pertama, kedua, ketiga, terus kursi, terus arsy. Di atas arsy Allah. Di atas Allah ada siapa? Di atas arsy ada, di atas Allah ada apa? Tidak ada apa-apa. Laisa fawqahu syai'. Tidak ada apapun berada di atas Allah. Tidak oksigen, tidak udara, tidak kabut, tidak ada apa-apa. Segala sesuatu berada di bawah Allah. Inilah salah satu sifat Allah, al-ulu, berada di ketinggian. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah mereka berhadapan dengan Allah, Allah bertanya. Allah bertanya biar Allah tahu. Tadinya Allah tidak tahu, makanya Allah bertanya begitu? Salah. Allah sudah tahu dan Allah bertanya. Terserah Allah mau bertanya apa tidak. Ya, yang jelas Allah sudah tahu. Jangan antum beranggapan Allah bertanya kepada malaikat, berarti Allah belum tahu. Setelah dijawab oleh malaikat baru tahu. Salah. Salah. Ya. Sama dengan Allah menyuruh kita sholat, puasa, zakat, haji, supaya si fulan
masuk surga. Kalau tidak melakukannya, maka si fulan akan masuk neraka. Berarti Allah belum tahu kalau si fulan ini akhirnya akan masuk surga atau neraka? Belum tahu apa sudah tahu? Tentu sudah tahu. Ya. Ma yaqulu ibadi. Allah bertanya kepada para malaikat tadi, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku tadi yang ada di majlis zikir, majlis ilmu tadi? Dijawab oleh para malaikat, yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak wa yumajjidunak. Dengan fa'il huwa pahum, dengan fa'il hum, yusabbihunaka, yukabbirunaka, bukan yusabbihu, yukabbiru, yahmadu, tapi yusabbihuna, yukabbiruna. Berarti yang bertasbih satu orang apa banyak orang? Banyak orang kan, mereka kan hum, huwa, huma, hum gitu. Padahal tadi kita bahas di majelis ilmu itu yang ngomong berapa orang? Di majelis ilmu jamaahnya ratusan bahkan ribuan. Antum tahu yang datang ke majelisnya Imam Ahmad itu ratusan ribu, ya. Yang datang ke majelisnya Imam Bukhari sebelum ditahdzir oleh Muhammad bin Yahya itu jamaahnya ratusan ribu, ya. Maka butuh mubalik yang mengatakan haddatsana fulan, sana teriak haddatsana fulan, sana lagi teriak haddatsana fulan, biar kedengeran. Karena yang datang puluhan ribu. Yang bertasbih, yang ngomong berapa orang? Satu Imam Bukhari doang, yang lainnya diem, dengerin, nyatet gitu. Yang ngomong Imam Syafi'i doang satu orang, yang lain diem, nyatet. Tapi kenapa di sini dikatakan yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak wa yumajjidunak? Mereka bertasbih mensucikan engkau, mereka bertakbir membesarkan engkau, mereka memuji engkau, bertahmid. Padahal yang bertasbih cuma satu orang, yang bertakbir cuma satu orang, yang bertahmid cuma satu orang. Dari sini keluar hukum bahwa ketika kita mendengar saja orang yang bertakbir membesarkan Allah, kita dianggap ikut bertakbir, ya. Sama ketika Nabi Musa berdoa, ya Allah, hancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Di situ ada Nabi Harun. Mendengar Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengucapkan amin. Tidak selang lama Allah jawab, Allah turunkan wahyu. Apa jawaban Allah? Qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua, wahai Musa dan Harun, sudah aku kabulkan, akan aku ijabahi doa kalian berdua. Padahal yang berdoa siapa tadi? Nabi Musa doang. Nabi Harun gak ikut berdoa, cuman bilang amin. Di sini memperkuat hujahnya Syekh Albani, Syekhul Islam dan lain-lain yang mengatakan bahwa makmum tidak perlu baca Al-Fatihah, cukup imam. Ketika kita mendengar imam membaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim sampai waladhdallin, lalu kita sebagai makmum mengucapkan amin, sudahkah kita dianggap membaca Al-Fatihah? Sudah. Maka ancaman Nabi la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah, tidak terkena di diri kita, karena kita dianggap membaca walaupun kita diam.
Nah, ini salah satu dalilnya. Yang bertasbih satu orang, yang bertakbir satu orang, tapi malaikat bilang mereka bertakbir, mereka bertasbih, dan Allah membiarkan. Kalau salah ucapan malaikat ini tentu akan diluruskan oleh Allah. Sebentar, mereka bertasbih. Tadi yang bertasbih berapa orang emang? Nah, satu doang ya Allah. Kenapa bilang mereka? Nah, kan begitu. Maksud Allah biarkan malaikatnya berbuat salah? Allah biarkan berarti malaikat ini tidak salah. Maka ketika hanya saya yang mensucikan Allah, saudara-saudara, Allah tidak seperti itu. Tidak mungkin Allah ada di mana-mana, itu sebuah penghinaan. Tidak mungkin Allah tidak tahu si fulan masuk surga atau neraka, berarti Allah tidak berilmu. Nah, ini saya sedang mensucikan Allah, antum dengerin, maka antum dianggap sedang mensucikan Allah, bertasbih. Paham ya? Nah, kan isi majelis ilmu begitu. Dan ini ilmu terbesar. Ilmu terbesar. Ketika di dalam sebuah majelis kita memuji-muji Allah, sifat Allah begini, tidak mungkin Allah begitu, Allah itu begini, dan itu berdasarkan ayat dan hadis. Ini ilmu terbesar. Ya, lebih besar daripada pembahasan bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara zakat, apakah perdagangan itu dizakati, apakah penghasilan tiap bulan gaji itu dizakati, zakat amaliyah, zakat profesi, itu semua ilmu tentu besar, tapi yang terbesar adalah membahas tentang sifat Allah, ilmu tauhid, tauhid tertinggi, asma was sifat. Maka yang disebut yang tertinggi di sini, mereka bertasbih, mereka bertahmid, mereka memujimu, mereka mengagungkan Engkau ya Allah. Gitu. Maka coba antum kalau ada waktu teliti surat, ayat yang disukai oleh Allah. Tentu antum tahu ya, ayat yang paling disukai oleh Allah ayat apa? Ayat kursi. Surat yang paling disukai oleh Allah surat Al-Fatihah. Antum lihat isinya, ada di situ dikatakan zina haram, judi haram, ya, dosa riba terkecil sama dengan anak menzinai ibunya. Ada di Al-Fatihah? Di ayat kursi tidak ada. Lebih besar dari itu. Antum lihat apa isi ayat kursi, apa isi Al-Fatihah, ya. Kemudian Al-Ikhlas yang setara dengan sepertiga Al-Quran, antum bisa lihat isinya apa. Fikih, hukum, ini boleh, ini nggak boleh, tidak. Tauhid, sifat Allah. Hal ra'auni, Allah bertanya lagi, apakah mereka pernah melihat aku? Dijawab oleh para malaikat, la wallahi ma ra'auk. Demi Allah, mereka tidak pernah melihat engkau ya Allah. Malaikat yakin betul. Malaikat yakin betul. Gak ada yang ragu. Wallahu a'lam ya Allah. Apakah di antara mereka ada yang pernah melihat engkau atau tidak? Kami nggak tahu. Nggak ada. Malaikat dengan PD-nya, malaikat dengan yakinnya menjawab, mereka tidak ada yang pernah melihat engkau. Ya, maka siapa yang mengatakan pernah melihat Allah wajib didustakan, bahkan dikufurkan kalau dia tidak mau bertaubat. Ya. Kaifa law ra'auni, bagaimana seandainya mereka pernah melihat aku? Lau, seandainya, maka tidak mungkin, ini hanya seandainya. Sama dengan laukana asyuk fafid thalatha, seandainya ada kesialan maka itu ada di 3 hal. Berarti kesialan itu ada apa tidak? Tidak ada. Maka tidak boleh kita menganggap sial sesuatu, karena kata Nabi nggak ada. Seandainya ada, itu 3.
istri, rumah, kendaraan. Itu seandainya ada. Tapi nggak mungkin ada. Maka tidak boleh kita mengatakan saya sial gara-gara nikah dengan dia, saya sial gara-gara punya kendaraan ini, saya sial gara-gara punya rumah ini. Secara goib ya, secara goib. Secara kasat mata tentu bisa. Ya gimana nggak sial bikin rumah pinggir kali? Ya kalau banjir hanyut. Bukan itu yang dimaksud. Kesialan secara goib. Ya. Ini pun seandainya. Bagaimana seandainya mereka pernah melihat aku? Tentu tidak mungkin. Namanya juga seandainya. Dijawab oleh para malaikat, "Lau ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan." Seandainya mereka melihat engkau ya Allah, tentu mereka akan lebih giat lagi beribadah, mengagungkan engkau, bertasbih, mensucikan engkau lebih dari yang selama ini mereka lakukan. Oleh karena itu, nanti di surga, setelah seluruh manusia, bukan hanya di surga, bahkan di neraka, adakah yang berbuat maksiat? Tidak ada. Tidak ada. Setelah apa? Setelah melihat wajah Allah, ini bagi penduduk surga, ya, maka tidak ada keinginan sedikit pun berbuat maksiat. Ya. Maka minum khamar, menikmati wanita yang bukan istrinya yaitu bidadari, bukan maksiat. Bukan maksiat. Ya, kalau sekarang kan maksiat. Tidak sholat sekarang maksiat. Nanti di surga tidak sholat maksiat apa tidak? Tidak. Tidak. Ya. Walaupun sholat boleh. Ya, ada riwayat mimpi Nabi melihat bidadari berwudu di depan istana surga. Itu mengandung fawaid bahwa di surga masih boleh beribadah bagi yang mau, tidak wajib. Ya. Fama yas'aluni, ini penting. Allah bertanya kepada para malaikat, apa yang mereka minta di majelis itu? Mereka minta apa kepadaku? Malaikat tidak pakai mikir, langsung menjawab. Mereka semua minta apa? Minta apa? Minta surga. Lihat. Padahal malaikat nggak tahu hati manusia. Malaikat nggak nanya-nanya, tapi malaikat yakin betul orang yang hadir di majelis ilmu pasti sedang mencari surga. Ya, maka malaikat nggak bingung, nggak mikir ketika ditanya oleh Allah mereka minta apa? Surga. Malaikat nggak pakai mikir nanya, tadi yang pojokan minta apa ya? Yang sebelah sono minta apa ya? Enggak. Mereka yakin bahwa yang hadir di majelis ilmu pasti sedang mencari surga. Maka jika antum di majelis sini kok mencari pangkat, jabatan, kedudukan, salah alamat. Bukan di sini, bukan di majelis ilmu. Karena yang dicari di majelis ilmu tidak ada yang lain selain surga. Ya, milik Allah terbesar, milik Allah terindah, milik Allah terbaik. Itu yang sedang dicari-cari, dikejar-kejar mati-matian oleh orang yang hadir di majelis ilmu. Ya. Wahal ra'auha, apakah mereka pernah melihat surga sehingga mereka ingin masuk surga? Para malaikat menjawab, tidak. Demi Allah mereka belum pernah melihat surga ya Allah. Dan sekali lagi malaikat ini juga yakin betul tidak mungkin satupun dari mereka yang pernah melihat surga. Mau kiai, haji, profesor, doktor, ulama, syekh, bahkan sahabat, kecuali para nabi, para rasul.
wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kan dohirnya di majelis ini nggak ada Nabi, Nabi nggak duduk di majelis itu. Ya, yang duduk di majelis tentu para sahabat, bukan Nabi. Nabi yang memberikan majelis itu, kan gitu. Kan ini yang ditanyakan oleh Allah, jamaahnya, gitu ya. Famimma yata'awwadun, apa yang paling mereka takuti? Mereka berlindung dari apa? Yang paling mereka lari darinya? Dijawab apa? Neraka. Maka orang yang rajin duduk di majelis ilmu yang paling ditakuti adalah neraka. Bukan miskin, celaka, keblangsa, tidak. Orang yang hadir di majelis ilmu tidak takut itu semua. Yang paling ditakuti adalah neraka. Ya. Sampai kepada syahid dari pembahasan kita. Qala malakum minal malaikah. Ada satu malaikat mengatakan, entah dari mana, ini ada satu malaikat ini tahu. Entah dari mana ya, dia tahu. Ya Allah, fihim fulan. Di tengah-tengah mereka itu ada fulan, disebut namanya. Ada fulan. Laisa minhum. Dia bukan termasuk pencari ilmu. Malaikat tahu. Malaikat tahu. Berarti majelis itu memang apa? Rutin. Kan majelis Nabi tadi rutin kan, Rabu malam Kamis. Ini Ibnu Mas'ud rutin terus gitu. Nah, tentu malaikat tahu. Ini yang memang biasa hadir. Tiba-tiba ada fulan. Dia bukan termasuk tulab. Dia bukan termasuk pencari ilmu. Dia ja'a li hajatin. Dia datang di situ karena ada hajat, ada keperluan, ada sesuatu yang dia incar. Ingin ketemu seseorang misalnya, ingin menawarkan bisnis misalnya, ingin cari utangan misalnya, macam-macam. Gimana ini fulan nih? Ya, sia-sia? Nol? Apa ada manfaatnya? Tadi pembahasan di awal. Nol apa ada manfaatnya? Ada. Mana? Jawaban Allah. Humul julasa la yashqa jalisuhum. Mereka para tulab, para pelajar yang duduk di majelis ilmu nyari surga itu, takut neraka itu, bisa menularkan kebaikannya itu kepada yang lain. Artinya walaupun ada si fulan yang bukan pencari ilmu, tidak mencari surga, kurang takut terhadap neraka, mungkin ahli maksiat, tapi ketika dia duduk di situ, dia akan ketularan baik. Kenapa? Sementara kalau kita duduk di samping orang baca Al-Quran, di samping orang yang sedang sholat, di samping orang yang sedang puasa, ketularan baik? Tidak. Tapi kita duduk di majelis ilmu, awalnya kita tidak ingin mencari ilmu, kita ingin bisnis dan seterusnya, bisa ketularan baik. Karena di situ ada nasihat, di situ ada qala Allah, qala Rasul, di situ diingatkan. Awalnya memang bukan karena Allah, tapi mendengar nasihat, apa ia tidak tersentuh? Dan itu sering kita dapati. Ya, ada di antara antum, saya yakin, mengenal sunnah ini, mengenal tauhid ini, awalnya karena sesuatu. Antum sedang berkunjung ke rumah teman antum untuk satu keperluan bisnis, antum butuh modal, teman antum bilang, ntar aja kita pikirkan, kita ngajar juga. Ini masjid ada pengajian bagus maghrib. Antum nggak enak menolak, antum datang.
awalnya diusahakan ya, karena memang nggak ikhlas ya, karena nggak enak aja. Tiba-tiba dengerin tertarik. Baru dengar sunnahnya begini, baru dengar ya. Kalau selamatkan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, itu agamanya orang itu, bukan ajaran Nabi SAW. Baru dengar. Nah, ya, dari sini jangan ragu-ragu. Antum punya anak buah, antum punya teman, antum punya saudara yang mereka itu sedang butuh sama antum. Ya, lakukan. Ya, bikin dia nggak enak supaya ikut ngaji bersama antum. Nggak apa-apa. Awalnya karena antum, bukan karena Allah, nggak masalah. Beda dengan sholat. Kalau sholat karena antum, bukan karena Allah, nol tadi. Puasa nol, baca Al-Quran nol, bahkan jihad tadi kan ya. Bahkan tidak 3 orang dinyatakan masuk neraka oleh Nabi. Ya, 3-tiganya bukan karena Allah. Beda dengan duduk di majelis ini. Ya, mungkin hanya itu yang bisa kita bahas. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan?